Berarti di situ Yesus belum disalibkan kan? Belum. Nah, dibaca dari kitab Markus, di jam 9 itu Yesus disalibkan kan? Ya. Ah, perbedaannya itu di antara jamnya, Bang. Ya memang itu yang kita persoalkan, perbedaan jamnya itu. Makanya Jamnya yang mana yang benar? Jamnya Yohanes itu di jam Romawi, sedangkan jamnya di Markus itu Jam? di jam Yahudi. Baik. Perbedaan jam Yahudi dan jam Romawi di mana? Nah, Perbedaannya di mana? ya pada saat itu di jam Yohanes itu karena dia di jam Romawi, dia ngambil jam 6 pagi tuh, Bang. Jam 12 di situ? Jam 6 pagi tuh, Bang. Ini kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, inilah rajamu. Jam 6 pagi di Itu situ jam Romawi. tertulis. Itu jam Romawi. Iya, perbedaan jam Romawi dengan jam Yahudi itu di mana perbedaannya? So tahu Pak Iban, Sok lu tahu. para jam muntah, Kamu, sosokan kamu kalau yang mau. pura-pura nggak tahu atau sok tahu? Loh, saya tanya perbedaannya di mana? Ya, betul nggak? Menurutmu betul nggak? Apa Salah. betul? Apanya? Saya justru bertanya di sini. Kan sudah Jamnya dijawab. Jamnya Iya, Anda sudah Jamnya jawab. Yohanes menulis menurut jam Romawi. Sementara Markus menulis menurut jam Yahudi. Kan begitu jawabanmu. Kutanyalah pula, apa perbedaan jam Romawi dengan jam Yahudi? Itu yang kutanya. Jam Romawi kalau nggak salah pernah ku baca gitu ya. Kalau salah gimana? Kalau salah gimana? Ya itu kan menurut aku kalau nggak salah. Iya, kalau salah gimana aku tanya. Ya udah semua penonton Google kan aja lah, Google kan aja. Semua penonton Google kan aja. Nanti ku tanya lagi, sejak kapan jam yang menunjukkan angka digital 1 sampai 12 itu, ya 1 2 3 sampai kembali 2, itu mulai kapan ditemukan? Jam baru ada di zaman berapa, Bang? Itu kan zaman orang itu. Iya, kenapa di sini ditulis jam 12, jam 9, jam 3? Tahu dari mana itu jam 1, jam 12? Tahu dari mana? Dulu nggak ada jam 24 jam, Bang. Iya, dulu tahu, kita tahu, dulu nggak ada, dulu jam pasir. Mereka hanya menunjukkan waktu itu pagi, siang, petang, sore, malam. Itu yang disebutkan. Nggak ada zaman dulu sebutkan jam 9, jam 12, jam 3. Nggak ada. Jam ketiga dia, Bang. Jam ketiga dia, Bang. Jam ketiga ini maksudnya jam apa? Tunggu bentar ya. Jam ketiga. Maksudnya jam ketiga. Ya sok, jangan sok googling dulu. Memang Mungkin beda babi merek, yang ini. satu Rolex, yang satu iPhone. Bang Abu gimana tadi perasaannya lawan nenek-nenek Bang Abu? Meronta-ronta. Itulah si Pandi biadab kalau bagian nenek-nenek kasih ketemuan untuk ada Bang Abu. Jam ketiga, ingat ya, Bilang nggak ada bukan jam ya, tapi ditulis di bukan jam 3 tapi jam ketiga. Beda ya. Jam 3 dengan jam ketiga berbeda. Ini, Ayo. dengar. Yang aku baca Ah. di jam Yahudi mulai dari pukul jam 6, Bang. Iya, itu berbicara tentang pergantian waktu hari. Nah, Diawali dari hari berikutnya dihitung di jam 6 sore. Oke? Nah, yang saya tanya, penyaliban Yesus ini sama-sama diakui bahwa tidak melebihi atau tidak masuk hari Sabat. Karena dalam tradisi Yahudi, orang yang digantung tidak boleh berlama-lama di situ, apalagi menjelang hari Sabat, harus diturunkan. Jadi Itu berbicara. pertanyaanmu sekarang, Bang, jam berapa gitu kan? Iya, menurut Yohanes jam 12, menurut Markus jam 9. Ini kita belum singgung perubahan hari nih, jam 6. Menurut Markus, karena dia pakai jam Yahudi itu dimulai dari jam 6, Bang. Ya, terus Nah, sementara jam Yunani dari jam 12. Jam Romawi itu dimulai dari tengah malam, Bang. Iya, tengah malam itu jam 12 kan? Sekarang jam 12 malam, menurut kan waktu ini tidak berbeda, hanya sama tapi perbedaan perhitungan saja, tapi suasana atau keadaan hari itu sama.
Jadi pagi. Harinya sama bang, harinya sama. Iya, hari Jumat. Oke. Berarti kita hitung nih ya. Perbedaan jam 6 menurut Yahudi pergantian hari dengan perbedaan Romawi pergantian hari jam 12. Oke. Berarti duluan Yesus Yohanes bang. Yang mana lagi yang betul ini? Duluan jam Yohanes. Nggak bisa dibilang duluan atau tidak duluan. Bang, Karena kalau menurut kalau menurut Yohanes jam 12 itu Yesus duluan, berarti posisi dengan perhitungan jam Yahudi belum masuk. Gini bang. Jadi tidak ada ada dua Yesus yang disalib. Ada Yesus yang disalib jam 12. Satu itu bang, satu. Baik. Jam Yohanes itu dimulai dari jam 12 malam, jam tengah malam. Paham. Itu pergantian hari ya. Dengarkan. Yahudi perhitungan jam 6 sore sudah masuk hari berikut. Menurut hitungan jam Yunani jam 12 malam sudah masuk hari berikut. Betul ya? 1 jam 6, 1 jam 12 malam. Nah, sekarang kita terapkan ke waktu Bukan di 1 saat jam 12 Yesus. malam, Bang. Astaga. Ini bukan masuk jam 12 malam. Jamnya ini dihitung mulai dari jam 12 malam. Kita Jam bukan- 12 malam, jam 12 malam itu ada apa? Ya. Karena di sekarang ininya waktu ada 24 jam. Jadi orang itu dulu memperkirakan waktu itu ya jam tengah malam atau sore gitu. Kalau begitu di sini petang-petang tulis itu aja. jam 12 ini apa? Maksudnya jam 12 ini apa? 12 malam. Malam ini. Jadi kalau begitu kenapa kamu bahas lagi jam 9? Kenapa kamu bahas lagi ada dua Di Markus jam 9, di Yohanes jam 12. Ada nggak orang sidang Yesus itu tengah malam jam 12? Ada. Kan menurutmu kan ada dua yang disalibkan. Ya menurutku Ya kalau menurut perbedaan keterangan di sangat sini, kalau memang satu peristiwa harusnya satu waktu. Kenapa ada dua waktu? Berarti menunjukkan ada dua oknum. kan udah dibilang Yohanes ngambil jamnya Romawi. Sementara Iya, jam berapa jam Romawi? Iya, jam Romawi jam berapa menurut Yohanes? Menurut jamnya pada saat itu dipertemukan itu pas di jam 9. Ini yang jam 12 ini Romawi, jam 9 ini Yahudi. Oke, jam 12 menurut Yohanes ini tengah malam atau siang? Kok jam 2? Jam 9, Bang. Astaga, Yohanes 19 nomor 14. Baca dulu. Iya, aku baca, Bang. Markus 15 nomor 25. Baca lagi. Coba baca. Itu kan perbedaannya hanya di jam, Bang. Harinya sama. Saya ini aneh kau ini ya. Ngerti nggak? Saya pelan-pelan ya. Saya pelan-pelan. Saya pelan-pelan. Kau pura-pura botol, kau pura-pura nggak tahu. Astaga. Ini gimana sih? Kau pura-pura Jam nggak tahu. Udah dibilang. saya mau tanya. Jam 9 itu malam atau pagi? Menurut Markus. Oke. Jam 12 menurut Yohanes malam apa siang? Pagi, Bang. Pagi? Ada jam 12 pagi? Pagi. Ada jam 12 pagi? Loh, Jam 12 tuh siang. Kalau 12 pagi itu berarti dia tengah malam. Gimana sih? Masa kita nggak paham? Loh, Contoh. yang tak paham. Ya. Kan dari Menunjukkan bilang waktu. tadi. Sekarang yang saya mau cari tahu adalah bagaimana perbedaan. Tadi tentang waktunya, waktunya astaga. Yahudi sama waktunya Romawi. Nah, justru itulah yang saya ingin tahu, di mana letak perbedaan jam Yahudi dan jam Romawi. Itu loh. Anda bawa kepada perubahan hari. Menurut Yahudi, hari berikut dihitung sejak jam 6 sore. Sementara dalam Romawi, hari berikutnya dihitung jam 12 malam. Tengah malam, kan gitu? Jam Yahudi diambil dari jam 6 pagi, Bang. Astagfirullahaladzim. Bukan jam 6 sore. Coba diulang dulu Pak Riban pertanyaan Bang Abu, soalnya kayak budak Bang Pak Riban. Baik, kenapa berarti Yesus itu diturunkan pagi-pagi, jam 6 itu 6 pagi? Iya. Terus jam Apa jam 9 itu pagi? jam... Loh, katanya menurut... Pokoknya Yesus itu disalibkan jam 9.
Jadi si Markus ini tadi Yesus ngambil waktu. Yesus diturunkan dari salib jam 9 atau disalib jam 9? Disalib Bang, kita bahas Oke. disalib Bang. Diturunkan jam berapa? Penyaliban bukan diturunkan, beda lagi ayatnya Bang. Innawa. Kita bahasnya ini di penyaliban Yesus. Gini teman-teman, tadi dia bilang perhitungan Yahudi jam 6 pagi itu pergantian hari. Coba Bang. bayangkan. Bang, Mana contoh ada lah, jam 6 pagi pergantian hari? Bukan pergantian hari Bang. Aku nggak ada bilang di sini pergantian hari Bang. Lah terus memulai jam dari jam itu untuk apa? Menunjukkan apa? Hah? Jadi Yahudi Jadi dari jam 6 pagi Bang. Beda, jangan kau samakan dengan jam sekarang. Pergantian hari itu di jam 12 lewat 01 itu udah pergantian hari. Jangan bedakan, jangan samakan kayak sekarang. Kau tahu nggak kalender Hijriah itu pukul 18 atau pukul jam 6 itu sudah masuk hari berikut. Itu penanggalan Hijriah, kalender Hijriah yang kami pakai sebagai 18 muslim. kan? 18 kan? Ini kan pagi yang aku ceritakan. Oke, berarti jam 6 pagi. Astagfirullahaladzim. Jadi jam 6 pagi. Berarti jam di 18 tadi ya pergantian hari. Baik. Jadi kenapa dia buru-buru diturunkan? Karena menjelang hari Sabat. Jam berapa dia diturunkan? Jam berapa masuk hari Sabat? Silakan. Kamu sekarang bahasnya penyaliban atau menurunkan? Inilah kita bahas penyaliban, kau lari ke Yang kamu bahas itu penyaliban. Jadi jangan kamu. Nanti kita bahas penyaliban, kau balik ke. Dan itu ada 2 orang. Begini, saya pelan-pelan lagi ya, pelan-pelan. Menurutmu jam 9 itu pagi. Yahudi memulai perhitungan hari itu di jam 6 pagi. Setuju nggak? Setuju. Oke, berarti setelah di atas jam 6 itu sudah hari berikut. Di atas jam 6 sore ya. Loh, ini apalah ini? Jangan kau bilang di atas jam 6. Oke, kalau di atas, begini. Berarti sampai jam 6 sore, maka waktu hilang. Nanti dia mulai hitung lagi jam 6 pagi, begitu? Itulah kau. Tadi Anda sendiri yang mengatakan. Iya, tadi Anda bilang pagi bukan sore. Astaga. Bang, Yahudi memulai waktu itu hitungannya dari jam 6. 6 apa? Pagi apa sore? Pagi apa sore? Pagi. Dengar ya teman-teman ya. Dia yang bilang memulai hari jam itu dari jam 6 pagi. Dengarkan. Bukan memulai hari, memulai jam, bukan memulai hari. Loh, kalau jam. memulai jam nggak memulai hari itu? Ya beda, memulai hari. Oke. Berarti memulai hari jam 6 sore. Setelah jam 6 sore tidak ada lagi perhitungan jam kecuali sampai jam 6 pagi. Dari mana dia tahu jam 6? Bukankah 6 itu ada 5? Loh, sebelum 5 ada 4. Sebelum 4 ada 3. Sebelum 3 ada 2. Sebelum 2 ada 1. Bang. Lalu dari tiba-tiba jam 6 dari mana? Markus mengatakan Yesus itu disalib. Sudahlah, untuk membela Yesus, membela Bibelmu, justru kalian kehilangan akal sehat. Bang, aku bukan membela Bibelku, kalian itu yang membodoh-bodohi orang-orang yang enggak apa. Kalian yang dibodoh-bodohi. Dari jam 6, Bang. Dengar. Buka 1 Korintus 1 nomor 21. Kalian ini tidak akan selamat jika memahami Bibel dengan hikmat. Justru kalian diselamatkan kalau memahami Bibel dengan kebodohan. Itulah kalian akan diselamatkan. Baca 1 Korintus 1:21. Kaulah yang memahami Baik. kebodohan. Saya baca ya. Saya baca. Mulai dari jam 6. Lihat, kita baca ya. Disalibkan di jam ke-3. Jam ke-3 bukan berarti jam 3 kan, Bang? Yang bilang jam ke-3 di mana? Yesus itu disalibkan di mana di dalam Bibel? Itu mulai dari hitungan jam 6. Di mana di dalam Bibel disebutkan? Di mana di dalam Bibel disebutkan Yesus disalib di jam ke-3? Di mana? Walah. Itu kan jam 9, Bang. Walah. Bang gini aja lah, Bang lah. Yesus disalibkan jam berapa, Bang? Ya. Bang, saya bantu. Perbedaan jam 9 sama jam 12 tuh ada bedanya nggak, Bang? Alah, pura-pura nggak tahu kalian. Jadi sini aja. Suruh penonton itu membedakannya. Suruh penonton ini. Nah, berarti beda kan? Bang. Iya, berarti beda kan. Jam 9 sama jam 12 beda kan? Penonton ada 810.
Jangan Host. curhat. Biar kita Jangan biar, curhat. biar kita realkan sama penonton aja. Oke, sabar. Host, ada yang lebih botol dari ini nggak naikin? Loh, biar kita realkan sama penonton aja. Penonton sekarang Sebentar, Google aja sekarang antara perbedaan jam-jamnya Pariban, Pariban, sabar Pariban. Kang Dito monitor, Kang Dito. Kenapa Kang Dito, disukan? Takut kalian. Nggak, diam dulu, jangan ngomong terus kayak perempuan. Kang Dito masuk dong, supaya maju diskusinya Kang Dito. Masuk dulu Kang Dito. Iya, rebutan jam padahal zaman dulu nggak ada jam tangan. Alah, Ini bacot lo. Buka Google sekarang, buka Google. Biar kita artikan Waduh. sama-sama. ya siapa yang main cepat? Buka Nggak dulu Google. bang, nggak dulu bang. Ampun bang, aku nggak mau bodoh bang. Sabar dulu bang. Yang kita lagi diskusikan, Yesus disalib jam berapa kan gitu tadi. Jam 9. Sekarang gini aja, coba menurut siapa jam 9? Ya menurut Bible tadi Menurut- lah. Iya, Lukas apa menurut Yohanes? Markus. Menurut Markus jam 9. Menurut Yohanes jam berapa? Menurut Yohanes itu dibilang pokoknya sekitar jam 12 sekian lah gitu. Entah apa itu, jam berapa itu. Nah, yang mana yang betul? Yang mana yang betul? Yang betul itu jam 9, Bang. Yang betul jam 9, berarti Yohanes salah. Yang betul jam 9. Iya, Yohanes salah berarti. Bukan salah. Lalu? Jam di Romawi yang membuat perbedaannya, Bang. Jam Yahudi sama jam di Romawi perbedaannya. Oke, berarti Yohanes di Yunani, Di Romawi. Markus di Romawi. Bukan, Markus di Hah? Yahudi, Yohanes di Romawi. Oh, Yohanes rupanya orang mana? Orang Romawi apa orang Yahudi dia? Loh, jadi kalau aku orang Indonesia berbicara aku tentang jam Thailand gitu. Jadi aku jadi orang Thailand. Oke, coba di mana tunjukkan kalau Yohanes ada di Romawi. Ya, Nah, silahkan dibuka datanya bang. kita nggak usah menunjukkan data. Yang penting pada perbedaan jam. Ya nggak boleh abangku. Aduh, Pantesan macam nggak mana nyambung. nih? Loh, pantas. Jangan kalian mengklaim bahwa yang disalib itu ada dua orang, Yesus dua orang Yesus yang disalib. Itu tidak benar. Gimana gini Kang Dito, kalau kita mundur aja dulu Kang Dito. Kalau jam terlalu Iya. berat, mundur aja dulu. Yesus nggak disalib. Kalau kata Bible, kalau kata Pariban, kata Kristen kayak mana? Silakan coba. Apalagi kan? yang kau bahas ini, Fandi? Mau nyari celah kau ya supaya bisa disudutkan. Kau bahas dulu jam ini, kelar. Jadi Kau Yesus pura-pura disalib nggak botol menurutmu? kau. Udah aku bilang Coba Bang, tunjukkan. Kang, itu kita buka Google sama-sama, kita buka perbedaannya jamnya itu tadi, perbedaan ayat itu tadi kita buka. Jadi semua penonton itu tahu di mana sih letak perbedaannya itu. Jangan kalian itu mengklaim bahwa yang disalib itu ada dua. Oke, Yesus gini. berbeda. Ada Baik. Yesus asli sama Yesus palsu. Ya, dengerin, Itu yang dengerin, kalian dengerin. maksud. Dengerin. Penulis ini ada di tempat kejadian nggak? Wih, Iya. Apa? kalau iya, kalau iya nih, Yohanes di tempat kejadian, Markus di tempat kejadian. Yang ada di Romawi siapa? Walah. Nggak sekalian semua yang ada di kitab itu semua kau bilang di kejadian. Kita bahas jam yang kau bahas mana? Nggak ngerti aku kau bilang. Maksudnya pada waktu penyaliban Yesus yang ada di lokasi itu Yohanes, Markus semuanya di situ atau ada yang di Romawi? Udah mulai berpikir kan, udah mulai mikir kan? Udahlah, memang capek lawan kalian Bang, karena Bukan, itu yang kalau kamu itu sudah aja. mengetahui bahwa ternyata kalau kamu katakan Yohanes di tempat kejadian penyaliban, berarti dua-duanya ada di Galatia, ada di mana itu lembah tengkorak semua. Kenapa kau mengatakan Yohanes pakai jam Romawi? Contoh lagi nih Bang, contoh gini. Gimana? Kau dari Jakarta, aku dari Medan. Kita sama-sama pakai jam tangan.
Ya, Waktu terus kita katakanlah, berbeda, Bang. Kita ya, dengar dulu, katakanlah Bang. misalnya Yesusnya penyalipannya ada di Palembang. Gak usah merocos. Aku membuat perumpamannya dulu. Kalau di Jakarta, aku di Medan. Jam kita berbeda nih, Bang, kan. Waktu kita berbeda. Ya. Hmm. Nah, kita Terus? pergi nih ke Papua. Jadi apa sama-sama kita jam kita apa nggak berbeda di Papua, jam tangan kita. Ya, oke, boleh saya gantian? Iya, silakan. Oke. Kamu mengatakan secara geografis aku dan kamu beda nih. Aku di Bandung, kamu di Medan. Penyalipannya di mana? Di Medan apa di Bandung? Nah, telur kau lah udah selesai. Tuh kan, udah mulai kau ketahuan kau. Penyalipannya di mana? Kan enggak. Ayo. Pertanyaan dulu, enggak nyambung. Kau bilang menurut jamnya Memang Yohanes sejak katakanlah ada- di Medan. Udah ada jam. Kalau ada jam Dengarkan. dimulai dari jam 6. Bukan Dengarkan dulu. Menurut sesuai dengan analogimu, Yohanes misalnya di Tunggu dulu, siap Medan. kencing dulu aku, Bang. Tuh kan, lihat nih kayak begini nih. Orang bohong. Kencing-kencing bos. Jadi poinnya begitu teman-teman ya. Salibkan, Pariban, salibkan. Jadi rupanya di mana, di Jakarta penyalipannya. Jadi kita sama-sama nggak ada di tempat begitu kan? Ini menceritakan penyalipan menurut Markus jam 6. Contoh, kita buat contohnya aja ya, Bang ya. Pariban, Disalibkanlah si Pandiamak di Papua. Jadi kau ada di Jakarta, Bang, aku ada di Medan. Kita ini sama-sama pergi ke Papua nih untuk menyaksikan Ya. penyalipan si Pandiamak ini. Kita kan pakai jam tangan, Bang. Contoh lah, kita pakai jam tangan. Jam tangan kita itu berbeda waktunya, Bang. Apa di Papua langsung berubah jam tangannya? Di jam tanganmu. Jadi sudah di ada jam pakai tanganmu. rupanya jam tangan ya. Yohanes pakai jam tangan ya. Iya, waktu, Bang, waktu. Ini kan perbedaannya kan di waktu. Nah, Ya, berarti yang salah. Menurut Yohanes, waktu penyalipan Yesus itu ya jam sekian. Menurut Markus, waktu penyalipan Yesus itu ya jam sekian. Nah, mana Jadi yang betul jangan tuh? kesamakan. Mana yang Jadi betul tuh? Sama betulnya kayak Pandiamat disalib di Papua, di jam tanganku berada jam 3, sementara di jam tanganmu berada jam 2. Nah, Gitu pongok ya, kami Bang, kau perbedaannya. beriman. Jadi nggak usah kita sosok Oleh merasa saja. bodoh, Bang. Mending kau diam. Emang bodoh kau. Tahu yang bodoh, nggak terima. Jadi gak usah kalian sama-sama Betul tadi, mengklaim Melvan. umat Muslim itu mengklaim. Enggak, kau cuma congor aja, kau nggak punya data. Coba tunjukkan merek jamnya Yohanes merek apa? Botol kali kau. Pada saat itu nggak ada jam tangan, merek nggak ada. Kalau ada Yang jam bawa tangan pada analogi saat itu, kau. waktu udah dimulai dari jam 1 malam, bukan jam 6 pagi. Apa yang menunjukkan jam 1 malam? Ya di jam sekarang ini kan perbedaannya itu kan memulai waktu itu kan jam 1. Ngarang bebas. Lihat aja. Memang itu sekarang kok. Dulu enggak. Ngarang bebas saya bisa. Ngarang bebas. Kau yang pura-pura nggak tahu, kau pura-pura botol. Berani ngarang kayak gitu bang? Iya ngarang banget. Ngarang-ngarang. Udah aku bilang sekarang bukakan aja Google. Immanuel gitu, lagi Bang. dong, Immanuel Itu Kang kan Dito. sama penonton. Pariban diam dulu kawan. Udahlah diam dulu Pariban, gak ada ilmu kau. Halo. Orang kau aja bingung. Jangan ribut. Ya ngapain kau naik turun kayak ingus aja kau. Kenapa turun tadi? Ada lah itu kerjaanku tadi sebentar. Gak enak aku dengar orang. Nah, betul aja ya Gimana kau. ceritanya Dito? Apa yang kau apa kan si Pariban itu Dito? Wedel-wedel dia punya otak. Pariban, ini kalau ada ini apologet ini di bolak-baliknya kau dengan pertanyaan-pertanyaan yang menjebak. Bagi yang kurang paham arah pertanyaan bisa salah paham, Mas. Yang salah pun
ada pertanyaannya memang opsinya dikasihnya salah dua-dua, jadi kau pilih salah satu pun tetap salah. Jadi makanya aku nggak mau lari topik, Bang. Yang dibahas Betul. itu tadi sama ibu-ibu itu jam. Nanti ada Yesus dua yang disalibkan katanya. Ya udah, Val. Ya, aku nggak mau lari topik. Jadi, Curhat. Sampai diundang, Oke, sampai izin, diundang izin, saya perempuan tengahin dulu. maki-maki. Coba. gimana ceritanya? Pak Immanuel sama Pariban, izin kita sapa dulu saudara kita yang mungkin dari Kristen, beliau ini Hans namanya. Silakan Bang Hans, ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ditanggapin, silakan. Sekedar usul saja, udahlah si Pariban itu diturunkan. Percuma diskusi dengan dia itu anfaedah. Nggak Bang Hans ini Islam atau Kristen? Udah Bang. Saya Islam, Muslim. Oke, udah Bang, makasih Bang. Silakan yang teman-teman Kristen yang naik ya. Kami kasih kesempatan teman-teman Kristen yang naik. Wajar. Yang Muslim standby dulu. Kasih naik yang Kristen, biarin aja yang kayak gini, nggak apa-apa, biar belajar mereka. Biar tahu betapa cacat kitab mereka itu, kayak gitu, biar tahu mereka. Oh ternyata cacat kali kitabku ya, kayak gitu. Oke Bang Saipudin, selamat siang Bang Saipudin. Agamanya apa Bang? Izin yang naik kawan-kawan Kristen dulu ya, yang Muslim standby dulu di bawah. Agamanya apa Bang? Oke, izin saya turunin. Lanjut sama Immanuel, Kang Dito. Ya, Manuel. Oh, Ini mau lanjut tadi kau tiba-tiba hilang. Taunya apa yang kau mau tanya ternyata. tadi aku bilang bahwa Islam ini sering sekali melakukan tuduhan dan fitnah. Artinya buktikan apa yang dituduhkan terhadap Kristen, apa yang difitnah, kan begitu. Agar jangan aku pun asal ngomong juga, kan? Aku nggak bilang apa ya. Contoh satu, kan bilang tadi bahwa di Al-Quran dikatakan yang mati Yesus itu tidak jadi disalib, tetapi Yesus itu katanya diserupakan orang lain. Jadi orang lain katanya yang disalibkan, bukan Yesus. Ini Ya. kata Al-Quran di surat Maryam, nggak tahu entah berapa itu. Oke lah. Apa penguat pernyataan ini? Jika kita anggap ini benar, apakah ini hanya Al-Quran saja? Adakah saksi lain, penguat lain yang menguatkan pernyataan ini? Ini sebenarnya perlu. Kalau Oke. hanya Al-Quran saja yang klaim itu tidak jadi disalib, orang lain yang disalibkan hanya Al-Quran saja, maka Al-Quran ini yang dipertanyakan. Kau ngarang-ngarang dari mana? Itu yang Oke, pertama. dengarkan. Yang kedua. Sebentar, sekarang Pernyataan satu lagi itu. Tuduhan kalian yang paling mengerikan adalah Yesus yang bangkit dari kubur itu adalah hantu iblis yang bertemu dengan Petrus yang makan ikan bakar itu ya, yang bersama-sama dengan Thomas itu adalah kau katakan iblis. Pertanyaannya, mengapalah kau begitu kejam memfitnah? Atas dasar kenapa kau bilang iblis? Referensimu dari mana? Jangan kau ambil referensi Alkitab. Coba tunjukkan di mana dikatakan itu iblis. Tuduhan ini adalah kejam bagi kekristenan, karena Kristen tidak pernah menuduh Al-Quran, tetapi orang Islam melalui apologet ini melakukan tuduhan yang kejam terhadap kekristenan. Terima kasih. Oke, dengarkan. Baik, teman-teman semuanya, ini tadi materinya udah saya kirim ke teman-teman juga, termasuk ke host. Kalau Yesus itu tidak disalib dan Nabi Isa alaihissalam itu diangkat oleh Allah. Dalil yang ada di dalam Al-Quran, tadi sebenarnya sudah kita bahas, tapi si Melvin ini udah turun. Dalam surah An-Nisa ayat yang ke-157 dan 158, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum. Kemudian di ayat ke-158 kita ambil ayatnya, bal rafa'ahu Allahu ilaih. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Tetapi Allah mengangkat Isa kepadanya. Dari tafsir ulama tentang ayat yang saya bacakan, menurut Ibnu Katsir, yang disalib adalah orang yang diserupakan dengan Isa, kemungkinan besar Yudas Iskariot. Kemudian dari tafsir At-Tabari, beberapa murid sukarela mengganti Isa alaihissalam. Allah membuat wajah mereka mirip. Kemudian dari Al-Qurtubi, penekanan 2 kali, tidak dibunuh, tidak disalib.
sebagai pembatalan total klaim Yahudi dan Kristen. Itu terkait literasi di dalam Islam. Nah, kalau dipikir kita tidak boleh ke Bible, saya sebagai pakar kristolog ya, mungkin murid dari Sugi Kristologi, ya kita harus paparkan kepada publik supaya teman-teman juga mempelajari apakah ini suatu kebenaran yang memang dikarya tuliskan oleh pengarang-pengarang Bible. Contoh, siapa yang membawa salib? Itu dulu untuk mempertegas. Matius 27 nomor 32, di situ Simon dan Kirene, dari Kirene. Yohanes 19:17 itu Yesus sendiri. Kemudian ucapan terakhir yang di kayu salib. Di Matius, Yesus mengatakan, Eli, Eli, lama sabachthani. Di Lukas, ke tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan di Yohanes, dia mengatakan, sudah selesai. Ini perbedaan. Perbedaan yang dari pengarang itu memang tidak mutlak yang dikatakan dari Tuhan, melainkan pengarang. Kemudian untuk literasi yang lain, Gospel Barnabas, sering saya kaji. Ini literasi lain ya, terima nggak terima, syukurin. Di Gospel Barnabas, chapter 216, yang disalib adalah Yudas Iskariot, bukan Yesus. Tuh. Kemudian dari ahli Bible, yaitu Bert Ehrman. Kitab-kitab Bible ditulis oleh bukan saksi mata, banyak kontradiksi dan penyesuaian teologi. Kesimpulan dari kesaksian di luar literasi Islam, banyak keraguan internal dalam sejarah Kristen awal sendiri. Itu harus kita buat kesepakatan bahwa di luar Islam, pengakuan dari sejarawan dan kesaksian dari non-Muslim, ini banyak keraguan internal dalam sejarah Kristen awal. Secara logika, kami umat Islam, setiap jiwa yang bertanggung jawab atas amalnya, ini tentang pengampunan. Karena penyaliban ini landasan dasar sebagai teologis dosa waris penghapusan. Di dalam Islam, tidak ada mengenal dosa waris. Yang ada di dalam surah yang ke-6 ya. Surah yang ke-6 itu surah apa itu? Ayat 164. Setiap jiwa bertanggung jawab amalnya. Ini menggugurkan doktrin kekristenan. Manusia diwarisi dosa. Kemudian penebusannya yaitu melalui penyalipan darah Yesus. Ini yang harus saya paparkan. Kemudian sebagai konklusi, Nabi Isa tadi dikatakan di dalam Al-Quran tidak disalib dan tidak dibunuh. Yang disalib adalah orang yang diserupakan. Kemudian di ayat 158-nya Allah mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke langit, bukan menurunkannya ke salib. Itu poinnya. Nah, untuk Islam ini bukan seperti yang dikatakan sangkaan-sangkaan atau karangan-karangan dari penulis 4 gospel atau 4 Bible. Islam ini bukan agama yang kira-kira atau sangkaan-sangkaan orang. Tetapi agama yang memang melalui dari wahyu dan bukti. Wahyu itu kalamullah. Dan bukti ini manusia yang mencari buktinya sebagai riset, sebagai analisa. Maka dari sini kami umat Islam selalu menegakkan kebenaran, menyebarkan ayat-ayat suci Allah dengan logika dasar sebagai umat Islam. Kalian orang Kristen mau memahami atau tidak? Di dalam Al-Quran pembukaan setelah Al-Fatihah ada surah Al-Baqarah. Ayat yang kedua. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudzal lil muttaqin. Kitab suci Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Kalau 4 Bible yang kalian miliki, meskipun menggabungkan dengan PL-nya orang Yahudi, apakah ada yang tertulis tidak ada keraguan di dalamnya? Itu dulu. Jadi kalau kita mau kaji lagi, tunjukkan dalil 4 gospel yang mengatakan Yesus itu disalib sungguhan. Menurut pemahaman penulis atau pengarang. Kalau Yohanes posisi di mana waktu dia melihat penyaliban dan menyaksikan penyaliban?
Silakan. Oke. Jadi aku tanggapi satu persatu. Pernyataan Dito tentang referensi daripada kitab Barnabas yang mengatakan bahwa yang disalibkan itu bukan Yesus tetapi Yudas. Itu kan kata Barnabas. Oke. Kitab Barnabas ini yang dijadikan referensi oleh Dito tidak diakui oleh orang Kristen. Kenapa? Karena di dalam kitab Barnabas sudah ada dimasukkan nama Muhammad. Itu yang ku tahu ya, kuda keluar ini. Sehingga tingkat kevalitan kepercayaan terhadap kitab Barnabas diragukan, makanya dia tidak dimasukkan. Oke. Berikutnya tadi Dito mengatakan bahwa kitab ini tidak ada diragukan. Al-Quran itu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahnya Dito. Sehingga Dito karena dari Allahnya Dito si Allah ini, maka jangan diragukan lagi. Ini pernyataan yang salah. Kenapa? Secara filsafat, semua pernyataan diragukan dulu sebelum dibuktikan. Itu filsafat. Setiap pernyataan harus diragukan dulu. Artinya begini, Allah ini pun perlu dipsikotes. Benarnya dia pernyataannya ini, atau jangan-jangan si Allah ini yang berbohong. Bangsat. Oke, pasien berikutnya, Pak Riban mau kemana? Ayo. Udah, izin teman-teman yang Kristen itu kalau ngomong, kalau bisa kemukakan, tunjukkan literasi, jangan ngomong ngalur ngidul pakai air liur. Ini komal diskusi lintas agama, ini bukan komar untuk buang-buang air liur dengan percuma. Minimal tunjukkan literasi, minimal tunjukkan data teman-teman Kristen. Nanti longor disebut longor, kalian nggak malu kalian disebut longor. Begitu. Halo Kang Dito. Ya, halo. Nah, Ntar disapa dulu tuh yang naik. yang disalib itu tadi siapa? Ya, Aryo. Sebentar, Pak Riban. Aryo, Muslim apa Kristen? Kejawen Kang. Kejawen. Dulu aja, sembah dulu patung ya. Waduh, kejawen. Iya. Kitab suci ini apa, Bang? Ya, dibawa dulu aja. Kenapa, Parlian? Ini yang disalib kan berarti bukan Isa Al-Masih ya kan? Yang disalib bukan Isa Al-Masih. Jadi menurut Kang Dito atau menurut Al-Quran, tahu nggak kenapa Isa Al-Masih ini mau disalib? Ini kan nggak jadi nih disalib nih. Nah, tahu nggak kenapa dia mau disalib? Menurut Kang Dito ataupun menurut Al-Quran? Maksudnya? Ini Kenapa dia mau disalib? yang mau disalib kan Isa Al-Masih, tapi nggak jadi. Nah, digantikan sama orang yang menyerupai dia. Nah, menurut Kang Dito ataupun menurut Al-Quran, tahu nggak kenapa Isa Al-Masih ini mau disalib? Kenapa Isa Al-Masih mau disalib? Iya. Oke, itu dijelaskan di Lukas. Jadi seorang Menurut imam Al-Quran, besar. Bang. Menurut Al-Quran. Jangan Ya, menurut dengerin dulu. Loh, nah, terus mau menurut siapa? Kalau menurut Al-Quran, kalau menurut Al-Quran. Nah, menurut Al-Quran sama Kang Dito. ya, dengarkan. Menurut Al-Quran bahwa Nabi Allah, Rasul Allah pastinya tidak diinginkan oleh Allah untuk dilecehkan oleh kaumnya. Jadi diselamatkan oleh Allah. Contoh, kalau utusan Allah, iya, kalau utusan Allah itu dinistakan oleh kaumnya, diludahi, ditempeleng, apalagi disalibkan, dipertontonkan dengan tidak berbusana, ya, mulai dari Ros itu ada
rasul. Yang datangnya setiap nabi belum tentu rasul, rasul itu sudah pasti nabi. Perbedaannya setiap rasul itu diberi membawa risalah, pengajaran. Orang manusia yang memang diutus oleh Allah memberikan peraturan, risalah baru. Yang semua nabi belum tentu rasul. Nah, kalau sudah gelarnya rasul, apalagi disebut ulul amri, apa Fandi tadi kau bilang? Aku lupa itu. Rasul yang bergelar ulul azmi. Jadi rasul besar yang membawa risalah, bukan hanya kenabian tetapi pengajaran terbaru. Nah, setiap rasul yang sudah digelari ulul azmi dimuliakan oleh Allah, kemudian pasti pengikutnya banyak yang menyimpang. Kalau utusan Tuhan yang Maha Pencipta kemudian dinistakan, dilucuti, dicambuk, setengah telanjang, itu tidak dibenarkan. Oke, Bang. Alasannya kenapa diangkat oleh Allah? Ya karena Allah Maha mengetahui. Kan pertanyaan Sebagai- bukan kenapa diangkat. Makanya dengarkan dulu. Oke. Kan diselamatkan, dia itu tidak disalib, diselamatkan. Kemudian Tapi ada yang pertanyaan aku diserupakan. bukan itu. Iya, Pertanyaan- saya tahu, dengarkan dulu. Kan diserupakan, ada manusia yang diserupakan. Tadi sudah saya katakan dari tafsir Ibnu Katsir ini memperkirakan Yudas Iskariot yang diserupakan. Kemudian ada literasi di luar Kristen dan di luar Islam. Gospel Barnabas yang disebut Gospel Apokrifa. Itu yang diserupakan wajahnya adalah Yudas Iskariot. Bagaimana kejadiannya? Kita bisa buka di chapter 216. Pada waktu itu, setelah Yesus itu diangkat oleh Tuhannya dengan cara yang ajaib, kemudian Yudas masuk ke kamar Yesus. Tiba-tiba Tuhan yang maha ajaib merubah, memberikan kekuasaan yang ajaib, menjadikan wajah Yudas mirip seperti Yesus dan suaranya juga. Setelah itu, Yudas yang sudah serupa dengan Yesus ini membangunkan para murid. Dia bertanya, di mana guru berada? Ya, Gospel Barnabas chapter 216. Kau googling. Jangan jadi bodoh orang Kristen ya. Jangan mau dibodohi oleh gereja. Jangan membuat kau itu orang tolol jadi Kristen ya. Literatur di luar Kristen, di luar Islam, kita sebut Gospel Barnabas. Ada juga tulisan keraguan-raguan tentang Bible ini, tadi sudah saya sebut. Namanya Erham, apa tadi? Gilbert Elham. Jadi para akademisi ini bukan hanya membawakan literatur sebatas congor. Ini yang harus kalian pelajari juga, jangan mau kalah sama kami orang Islam. Tapi nggak ada jawaban dari pertanyaan aku, Bang. Sebentar. Kan ini kan Pertanyaan lagi aku itu apa, Bang? Coba jauh-jauh kamu nanti berbicara. Tapi pertanyaan aku kamu, untuk apa orang itu diserupakan? Dan kemudian penyalipan itu bukan Isa yang disalib. Kau pikir aku orang bodoh? memang orang bodoh lah, Bang. Padahal pertanyaan aku bukan itu, Bang. Oke, kau ulang pertanyaanmu, silakan. Kenapa Isa Al-Masih mau disalibkan? Kan ditukar nih. Nah, kenapa dia mau disalibkan? Sampai bela-belain itu ditukar tuh Isa Al-Masih itu. Mau gimana nya kau ngomong ini? Kenapa dia mau disalibkan? Dia nggak mau disalibkan. Yang disalibkan itu orang yang diserupakan, pengok. Iya. Tapi kan gini. Yang tolol kau, siapa yang ngomong bahwa Nabi Isa itu mau disalibkan? Lalu kan sengaja ditukar apa, Bang? Enggak, Kan mau coba kau disalibkan ulang. ini kan- Kau ulang dulu pertanyaanmu. Nabi Isa kenapa mau disalibkan? Isa Emang Al-Masih ada- itu kan mau disalibkan, Bang. Enggak mau dia. Dia diselamatkan. Itulah gini, Bang. Itu Dia- tololmu nggak ngerti bahasa Indonesia. Pertanyaanmu aja bingung kau. Itulah agama.
Itulah kau kalah malu kau bang. Padahal mungkin semua orang pun tahu pertanyaan aku itu bang. Kenapa dia mau disalibkan? Ada buat salah kan? Kenapa dia mau disalibkan? Dia nggak mau disalib, Pengok. Ya terus ngapain bela-belain tukar? Ya si Yudas itu aja nggak perlu ditukar. Siapa yang nukar? Nih kan? Tapi Allahmu sendiri tadi menumbalkan si Yudas ini tadi. Menumbalkan macam mana kau bilang? Yang menumbalkan Ya, itu Kristen-Kristen jemaat iblis. Dengan matinya Itu- Yesus, itu supaya Barusan dosa kamu kalian bilang. ditebus, itu ditumbalin, goblok. Tolol kau memang jadi orang. Bang, kamu Apa? sendiri loh yang bilang Isa Al-Masih itu diangkat ke surga. Yang disalib Iya. itu Yudas, kau bilang. Iya, betul. Menyerupai wajah Isa Al-Masih. Diserupakan, bukan menyerupai. Ngomong pun Kok salah-salah kau. Nah, kok tiga-tiganya sampai si Yudas jadi korban? Jadi alasannya, pertanyaan aku sekarang, kenapa dia mau Pongo. disalibkan? Pongo. Kau gitu rupanya lah kau. udah baca rupanya seluruh Biblemu. Kenapa Yudas itu disebut iblis? Tolol kali kau bilang. Aku bertanya bang, abang Yudas jawab. itu Kalau iblis abang bisa bukan? jawab, bilang. Pongo. Yudas itu iblis bukan? Abang bisa jawab nggak? Yudas itu iblis atau bukan? Bukan. Loh, macam mana bukan? Salah satu memang di antara bukan kok. muridku adalah iblis. Pongo. Gimana sih? Pengkhianat bisa jadi pengkhianat bang, bukan iblis. Iblis itu Yesus beda, Bang, pengkhianat. Yesus sendiri yang bilang salah satu di antara muridku itu iblis. Waktu dia perjamuan malam pasca, nanti yang dikasih beri roti oleh Yesus itulah dia iblisnya. Kau pongok kali jadi orang Kristen, makanya pergi ke gereja, colok-colok pantatmu. Kamu aja nggak mempercayai Yesus itu, bang. Apa? Kamu aja nggak mempercayai Yesus itu disalib. Yang jadi pertanyaan aku sekarang kan gini bang. Soalnya Bang Pariban di Bibelmu sendiri Yesus itu nggak disalib. Bibelmu yang bilang, firman Tuhan yang bilang. Nggak paksa. Iya, menurut Islam, Isa Al-Masih mau disalib apa Menurut nggak mau disalib? Bibelmu, Kenapa? Nabi Isa itu yang sama dengan Yesus Kristus itu nggak disalib. Menurut Bibelmu juga. Mana datanya? Buka Lukas 24 nomor 44. Yesus bilang harus tergenapi tentang aku yang ada tertulis di dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Kalau kita buka di dalam kitab Mazmur 91, perikopnya saja di situ Yesus dalam lindungan Elohim. Nggak mungkin orang yang dilindungi Elohim itu mati. Mana nyampe? Mana nyampe otaknya Pariban? Nggak nyampe otaknya Pariban di situ. Balik lagi ke pertanyaan. Coba lihat aja. Pertanyaan aku tadi kan yang disalib itu kan si Yudas Iskariot. Si Yudas Iskariot ini harus disamakan wajahnya ini ke wajah Isa Al-Masih. Hmm. Ya kan? Kalau nggak wajah Isa Al-Masih, nggak mungkin jadi salib. Ya iyalah. Ya kan? Ya iyalah, Pertanyaan memang aku betul. sekarang, kenapa sih harus muka Isa Al-Masih? Sementara Isa Al-Masih itu kata kalian itu nggak disalib, ya dia diangkat ke surga. Pertanyaan aku sekarang, kenapa si Yudas Iskariot ini tadi harus ditumbalkan, harus dikorbankan menjadi wajah si Isa Al-Masih ini biar disalib? Oke. Tuh. Ya gitu dong pertanyaannya. Itu ada di dalam kitabmu sendiri. Udah mulai pinter dia. jawabannya. Udah mulai pinter Menurut dia. Al-Quran. Kenapa Al-Quran ini Bibelmu yang bilang nih? Kau perhatikan dulu ya. Nanti kau Menurut tanggapin. Al-Quran. Kamu diam dulu. Pertanyaan aku adalah Kamu diam dulu. Aku jawab. Ini kebetulan ada Pak Pendeta juga. Gak mau aku, gak mau menurut Bibel. Kamu diam dulu biar kami tunjuk. Nggak mau. Nggak mau. Kenapa harus Yudas? Di sini kita lihat datanya nih. Kenapa harus Yudas? Pertama, saya sapa dulu Pak Pendeta Petrus Suat. Pak Riban di mute dulu. Ini pendeta, ada kawan pendeta ini Bapak Pendeta. Diam Mau dulu. Diam. pendeta mau enggak? Bang, abang percaya? Jangan kau bantah pendeta. Kau ini Pak Pendeta Abang Petrus Suat. percaya tidak Selamat. Yesus yang disalib? Abang Tunggu percaya tidak Yesus yang dulu. disalib? Woi. Kenapa Kamu kau yang tunggu, kamu kejang-kejang? jangan bodoh-bodohi aku. Kamu jangan bodoh-bodohi aku. Kamu percaya tidak?
Kau diam dulu. Izin Pak Pendeta percaya ya. tidak Selamat Yesus sore yang Pak salib? Pendeta. Aku mau izin tunjukin kenapa lebih pantas Yudas yang disalib daripada Yesus. Aku mau tunjukin dalam kitab teman-teman Kristen sendiri. Biar teman-teman Yang kita Kristen bahas. di-mute yang dulu kita nih bahas teman si bukan Pariban, di-mute dulu si Pariban ini biar tidak berisik. Dia tanya teman-teman, itu ada Yang di kita dalam bahas bukan kitab Yesus. Keluaran 23 nomor 7. Di dalam kitab Semua Keluaran penonton 23 tahu. nomor 7, haruslah kau jauhkan dirimu. Di-mute dulu teman-teman, ini yang moderator, di-mute dulu Pariban biar tidak longor. Jadi kata Elohim teman-teman, haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dalam kurung yaitu Yesus, ya, Yesus. Ulang. Orang yang tidak bersalah dalam kurung Yesus. Biar teman-teman Kristen paham dan mengerti. Orang yang sabar dulu kau. Jadi kau mau katakan Yesus itu orang yang tidak benar, begitu? Orang bersalah. Bang Ahmad, Kau mau bilang Yesus itu orang Laki-laki bersalah? Kutanya Laki-laki dulu kita sama mu, Bang apa dosa Yesus? Apa dosa Yesus? Apa salah Yesus? Bang Ahmad, kita laki-laki Bang Apa Ahmad. salah Kita Yesus? Jawab. Apa kesalahan Yesus sehingga dia mau disalib? Apa kesalahannya? Silakan kau jawab. Kita Bang, laki-laki kita Bang. Kau jawab Pariban. Kesalahan Laki-laki Yesus nggak kau, apa? Bang? Laki-laki nggak kau? Jawab Orang pertanyaanku, yang laki-laki tidak nggak kau? bersalah dan orang yang benar itu tidak boleh kau bunuh. Nih, perintah Elohim. Kau mau, Perintah Tuhan. Kau mau diskusi apa enggak? Kamu Izin saja Pak tidak Pendeta, mempercayai Yesus itu. kayaknya ini jemaatnya ini agak liar sedikit, saya mohon maaf ya. Kenapa lebih pantas Yudas Iya, selamat siang menjelang sore Pak Pendeta. Izin Pariban, kau diam dulu. Ini ada pendetamu, kasih pendetamu aja. Jangan kau bikin malu-malu Kristen yang lain ya. Kau mute aja dulu, kau belajar. Kau simak baik-baik pemaparan kami. Oke? Kau enggak laki. Kau diam dulu. Jadi di dalam Keluaran 23 nomor 7, orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Tuh. Sebab Elohim sabar dulu. Ini ada sampai ayat 8 ini. Sebab aku Elohim tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Elohim itu nggak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima. Sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikan fakta. Memutarbalikan perkara orang-orang yang benar. Tuh. Pertanyaan saya kepada Pariban, siapa yang makan suap sehingga Yesus itu ditangkap? Silakan dijawab. Oke Bang Ahmad, kalau kamu memang laki-laki, pertanyaanku adalah, kamu terima nggak Yesus disalib? Angel tuturane. Yang kita bahas tadi, Isa Al-Masih itu digantikan wajahnya. Kenapa kamu jadi bahas Yesus? Kamu aja nggak mengaku Yesus. Ngomong Memang Isa Al-Masih sama Yesus itu dobol. sama kan? Nggak laki-laki kau. Ya, coba konteks yang tadi, Bang Fandi itu. Keluaran berapa tadi? Keluaran 23 nomor 7, Pak. Nah, itu menjadi dasar pemikiran apa di situ, teman-teman Muslim. Bahwa Elohim mengatakan orang benar itu tidak boleh dibunuh. Nah, Di nomor konteksnya tidak boleh 8-nya, dibunuh. ya, di nomor 8-nya Elohim mengatakan tentang suap membuat orang itu memutarbalikkan fakta. Lalu hubungan dengan Yesus disalibkan apa? Apakah Yesus orang bersalah atau orang benar, Pak, kalau dia boleh dibunuh? Nah, coba ini. Kebetulan itu Bang Fandi tadi udah buka Alkitab. Saya minta tolong ditunjukin ayatnya. Bisa? Supaya saya jawab dari Alkitab itu sendiri. Silakan. Ya, silakan. Minta tolong, Bang Fandi. Bisa? Disebutkan aja, Pak. Yang mana maksudnya?
Di Ya, Pak 2 Pendeta, Korintus, maksud Anda di 2 Korintus, pasal 5, 2 Korintus berapa? 2 2 Korintus pasal Korintus pasal 5. 5 ayat 20 dan 21. 2 Korintus pasal 5, 20, 21 ya, saya baca. Ya, Pasal 5, 20. Ini tulisan Paulus ya Pak ya? ya bagi orang Kristen firman Betul? Allah. Oh, tulisan Ya, Paulus bagi juga orang firman Kristen, Allah? kalau betul. Oh oke, saya baca. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Tuhan menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Tuhan. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya kita dibenarkan oleh Tuhan. Oke? Lalu Ya. yang membuat dia Jadi berdosa dia siapa, di Pak? Ya kan di ayat 21-nya jelas. Iya, pertanyaan saya, yang membuat Coba dia dibaca. berdosa siapa, Pak? Iya, yang membuat dia berdosa siapa, Pak? Sebenarnya kan tidak perlu ditanya, ayat 21 nih saya bacakan lagi. Iya, silakan. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Oke, yang menjadi Dari situ pertanyaan siapa? saya, ya, yang menjadi pertanyaan saya, yang membuat dia berdosa siapa, Pak? Dia tidak berbuat dosa. Dia yang tidak mengenal dosa, tidak mengenal, bukan berbuat dosa. Dia yang tidak mengenal dosa, tetapi telah dibuatnya Ya, menjadi dosa siapa yang karena kita. membuatnya siapa, Pak? Yang membuatnya dia berdosa siapa, Pak? Ya, diposisikan berdosa. Ya, oleh siapa? Ya, di hadapan Allah. Allah apa Paulus, Pak? Ya, konteksnya kan dilihat di situ. Pertanyaan Saudara saya, bilang Allah. itu Paulus Sebentar, kalau saudara berkata itu Paulus, dasar pemikiran saudara apa dari teks itu? Oke. Kan gini loh, kita membaca teks, kita harus betul-betul memahami teks itu. Baik Bapak secara tahu kan 2 gramatikal. Korintus, ya oke baik. 2 Korintus itu diawali dengan pasal 1 nomor 1, Pak. Dari Allah yang oleh kehendak Paulus menjadi rasul, begitu kan, Pak? Pak, Jadi sekarang saudara mau mempersoalkan 2 Korintus. loh, Nah, bukan mempersoalkan karena Anda Kalau saudara membawakan. Nah. Anda membawakan bahwa dalil yang Ya, dikeluarkan makanya kan- oleh Paulus membuat Yesus berdosa. Betul? iya. Jadi saudara Iya. kan mempolemikkan. Oh, bukan, saudara Anda yang membawa di mempolemikkan sini. Tulisan No, saya Pak. membawa sebagai dukungan argumentasi. Oke, sabar. Saya ulangi Sedangkan dulu. saudara mempolemikkannya. Nah sekarang Sebentar. gini, saudara Sebentar. menerima. Sabar, Pak. konteks Sabar, ini. Pak. Sabar, boleh Pak? Kita Tadi luruskan saya dulu. sabar. Ya, saya luruskan dulu. Nah, Dalil yang mengenai saya di khawatir Anda perjanjian salah lama. lurus. Nah, oke. Sabar dulu Pak, jangan tantrum. Yang kita bawa tadi Ada tentang tantrum. keluaran, loh Pak. Keluaran 23 nomor 7. Jangan membawa dirimu ke dalam perkara dusta. Orang benar janganlah kau bunuh. Orang salah tidak dibenarkan. Ini Elohim ini yang mengatakan, Tuhan perjanjian lama. Datang Anda membawakan dalil 2 Korintus, Pak. Yang Anda pahami di situ firman Tuhan, bukan perkataan Paulus. Sekarang kok sebentar. Sabar dulu. Konteks keluar. Nah, satu-satu. Konteks keluaran yang kamu maksud itu bicara apa? Bicara Itu tentang kehakiman. orang benar itu tidak boleh dibunuh, Pak. Poinnya di situ kita ambil karena Yesus mengatakan di Berarti kan Lukas. Aduh, gini nih kalau nggak NPD nggak mau gantian. Kita coba kan dari tadi gantian-gantian, saudara Pak. ngomong. Saya hanya bertanya aja, saya bukan bernarasi. Makanya saya bertanya konteks di keluaran yang saudara ajukan sebagai argumen itu konteksnya bicara untuk
pihak pertama atau pihak kedua ketiga. Pihak siapa maksudnya, Pak? Nah, kan kamu bingung gimana sih? Loh, Anda yang bertanya tentang konteks ini kemudian ke pihak berapa Nah, pihak saya berapa bertanya, Anda tidak kan bicara. kamu bawa, nah sebentar, kamu kan bawa data itu, Iya. kamu bawa data itu, makanya saya tanya. Nah, itu data yang saudara bawa, yang tadi saudara bawa ajukan, itu untuk pihak keberapa? Pertama, kedua, atau ketiga? Yang tidak boleh Coba Anda jelaskan dulu, pihak pertama siapa, pihak kedua siapa, gitu Pak, biar nggak nyambung gitu Pak. Nah, kan saya minimal kan saudara bawa data. Kalau saudara bawa data, saudara kan harus sudah bisa mempertanggungjawabkan data itu. Ini kan Betul. uji material. Nah, dan ternyata kenapa harus diuji, kelihatan Pak? saudara gugur. Ya, saya Gugur uji dari mana, Pak? sejauh mana saudara memahami kitab suci kami. Ya, Oh, buktinya kitab bisa suci ya menjawab. Pak ya? Oh, maksudnya Ya, lebih kitab ke suci. literal. Bukan kita bahas tentang penyalipan. Bukan literal. Saya bahas penyalipan, maka kan saudara bawa teks. Nah, ketika Oke. saudara bawa teks, saya bertanya, apakah di dalam pemikiran saudara, saudara memahami konteks dari teks tersebut? Konteks dari teks tersebut. Anda orang Protestan, sola scriptura paham nggak? Ini kemana-mana, enggak yang tadi Loh, saudara bawa Anda itu yang keluar. kemana-mana gitu loh. Kalau Anda memang mau berbasis kepada sola scriptura, loh kok ketawa iblis? Ya, Jangan nangis dong, Pak. Ya, boleh? Sola scriptura. Kita gini, Pak. Gimana lagi? Mau bawa kemana lagi? Dari keluaran ke sola scriptura, sekarang mau kemana lagi? Sendiri yang mengatakan tentang teks dan konteks, bertanya tentang pihak pertama kedua. Saya menjawab, Anda paham nggak tentang sola scriptura? Jangan Dari beretorika, keluaran. Pak. Sebentar. Dari keluaran, Iya. sekarang kamu keluar lagi ke sola scriptura. Apa hubungannya keluaran yang kamu bawa itu dengan sola scriptura? Oke, jangan memperlihatkan NPD, Pak, jadi manusia, Pak. Anda bukan. membawa. Saya Nah, kalau bukan, kan Anda yang mengajak tadi berpikir. sekarang gini. Anda yang coba dengarkan. Sola keluaran. Yang muter sola kau, scriptura. yang muter kau. Kau mengatakan Enggak, pihak maksudnya pertama, pihak kedua. Memunculkan tema-tema baru, pakai dalil, tapi tidak memahami dalil. Jadi larinya kemana-mana. Sekarang kan gini. Oke, pemahaman Kalau kita dalil mau menurut tetap kamu pada- seperti apa? Coba kamu sekarang ini kan saya bawakan nggak tentang usah. penyalipan. Ya, Nah, dengarkan. kan kamu yang mau Kamu menggugat. jangan Kamu mau jangan menggugat mengirim penyalipan opini, Yesus. jangan menguasai, jangan Nah, menguasai sekarang kan panggung. kamu mau menggugat. Kamu mau diskusi atau Makanya tidak? saya tanya. Kamu mau diskusi atau tidak? Saya dari tadi kan saya enggak ngotot. Ini Bukan kan saya cuma pemahaman. Aku juga nggak ngotot, tetapi kamu membawa penggiringan bahwa seolah kamu yang paling jago memahami tentang sola scriptura. Apa yang kamu maksud dengan pihak karena satu, saya orang- pihak kedua? kan kamu sudah mulai ketakutan. Kan kamu yang Loh, nggak ada yang membawa. takut samamu. Kau jumpa sama saya, nggak takut. Jangan framing. Bukan, Mas. Masa pendeta framing? Nah, Loh, nah, sama sekarang aja gini. jumatan. Kamu kan Jemaat mulai kayak ketakutan. begini, pendetanya begini. Apa itu? Nah, saya kan tanya. Kamu kan bawa keluaran. Makanya Iya. saya tanya. Konteks di keluaran itu yang kamu pahami seperti apa? Keluaran Yang tidak 20. boleh orang Makanya yang tidak dengarkan, sebentar, biasakan mendengarkan. Makanya dengarkan dulu Ini narasi bukan- saya, baru kamu. Dari tadi kan saya bertanya, saya belum membuat pernyataan apapun. Makanya saya kan ini pertanyaan klarifikasi, sejauh mana kamu memahami ayat yang kamu pakai sebagai dasar untuk menyerang penyaliban Yesus. Menyerang? Keluaran pasal berapa itu? Ya kan kamu menyerang, kamu bilang Yesus tidak disalibkan. Sedangkan kami percaya Yesus disalibkan. Coba tunjukkan di dalam 4 gospel bahwa Yesus benar-benar disalib. Pernyataan Yesus sendiri. Di mana? Nah, makanya kan kamu enggak coba sekarang kamu yang Fakta baca, saya penyalipan. yang sebutkan ayatnya. Dengarkan. Di dalam Pertanyaan saya di simak dalam baik-baik. Injil. Injil dari mana? Injil dari Hong Kong. Sejak Iya. kapan orang di luar Kamu negeri nggak tahu terima itu, Injil? tapi kami percaya Jangan Injil. penipu, jangan menjadi penipu, Pak Pendeta. Ya, Ya memang.
Jangan jadi Injil penipu kan bahasa dong. Indonesia, mana orang luar negeri tahu. Bahasa Arab itu, jangan ngaku-ngaku. Gimana? Masa pendeta penipu gimana sih? Oh, tulisannya udah jelas abjadnya beda, abjad Arab dan abjad Itu Indonesia nyolong aja namanya, beda. Pak. Itu nyolong Itu kan namanya. Maling biasa nggak apa-apa. Oke. INJIL. Nah, sekarang Bahasa saya apa tanya, itu? bahasa Arab ada Bahasa huruf apa I itu? yang itu, Bahasa apa N itu? seperti itu, J Bahasa apa itu? ya Injil, Injil itu I apa E? bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia Injil. itu asli kosakata bahasa Indonesia apa bahasa Arab? Apanya? Asli kosakata. Apanya? Itu kan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia Bisa. sudah ada Kalau atau belum saudara- kosakata Injil itu? Kalau kamu tanya bahwa itu serapannya di mana? Iya, gitu. serapan dari mana? Kata Injil itu, ya kata Injil itu dari bahasa Yunani, Evangelion. Yunani gondolmu. Coba Diterjemahkan. tunjukkan literatur Iya. yang tertulis di original teks Injil. Indonesia jadi Injil. Dengerin. Jangan pura-pura Kalau bego, bahasa Pak. Anda Arab, pendeta, Pak. Dia pakai tulisan Arab. Ntar dulu, jangan ngeklaim. Tunjukkan Ya kan di ini bahasa original teks Indonesia. Koinegri. Kalau Nggak saudara mau tanya dengerin. orang- Tak gedein Nah, suaraku, kalau- tak gedein. kalau saudara tanya- Tak gedein suaraku kalau main Iya, gede-gedean suara. besarin. Kalau Nah, kayak saya gini ini nanya, pendeta tadi saya macam apa santai-santai. ini? Jadi gini. Loh, saya juga santai. Nah, Kalau Anda itu. sudah menipu, Iya. kalau Anda sudah menipu, Nah, bilang siapa yang saja. menipu? Kamu yang Oke, tertipu. Injil itu original Nah, teks kamu bahasa yang apa? tertipu. Original teks Injil Makanya dari saya mana? tanya, original. Kalau Original teks Injil dari mana? Oke. Evangelion. Evangelion itu Injil atau itu original teks Koine Greek? Hah? Evangelion itu Koine Greek atau Iya, original itu teksnya? dari. Iya, dia kan original teks perjanjian baru kan. Memang Greek. Matamu, wah penipu ini, wah. Oh. Sana. Gimana? Pendeta kok kayak gitu, malu-maluin Kristen, serius. Jadi Pak Pendeta nggak tahu mana. Kalau kamu mau online sama saya, offline, saya datengin gerejamu di mana. Kita diskusi online atau offline. DM gerejamu, kita ketemuan di gerejamu. Kalau kau salah sebut lagi, ku tempelengmu kamu, serius. Saya paling anti orang yang melakukan penyesatan publik. Ya. Ada gerombolan kalian 10 pendeta, lawan saya 1 tentang teks asli Injil itu diakui di dalam Koine Greek. Ada yang ngomong begitu lagi, tak kempeleng lah, serius. Jangan melakukan pembodohan publik. Ya, kalau maling ngaku maling aja. Injil itu dalam bahasa Arab. Kenapa kamu malu sekali gitu loh jadi pendeta itu bukan menjadi apa namanya, pengajar yang baik. Penipu kau memang. Apa yang mau didiskusikan? Sementara retorika, kita membangun suatu narasi, diterima tidak diterima, kita tidak menyerang. Dalil bahwa Elohim di perjanjian lama, orang benar itu tidak boleh dibunuh. Bilang pihak 1, pihak 2, nggak ada urusan. Ketampol tadi dia bawa 2 Korintus pasal 5 nomor 21 ya. Diskusi ya. Ini perkataan Paulus merubah Yesus itu menjadi berdosa. Ya, diskusi ya. Sabar dulu, dengarkan dulu gantian ya, gantian dulu. Sabar dulu, kalau kau mau sabar dengarkan, kalau enggak turun di bawah. Ini saudara-saudara muslim yang di bawah juga biar teredukasi. Seorang pendeta tanpa rasa hormat ya. Dia mengatakan Paulus firman Tuhan. Firman Tuhan. Ini tentang Galatia 4 nomor 19, dia bersalin, itu firman Tuhan. Sakit bersalin lagi, itu firman Tuhan. Kisah Rasul pasal 19 nomor 9, dia tiap hari mengajar di ruang kuliah. Paulus dosen, firman Tuhan. Ini pendeta loh macam kayak begitu. Karena Anda yang berusaha untuk retorika, ini ranah publik, kita terapkan adalah akademis Pak, edukatif.
Kita tidak menyerang, lagi diskusi. Kalau ada dalil orang benar tidak boleh dibunuh, Yesus kan tidak bersalah nih, Yesus orang benar. Anda sudah menjawab bahwa Paulus yang membuat dia berdosa. Anda itu sudah kena, Pak, psikis Anda sudah mencret. Mengalihkan lagi ke Keluaran 23. Jangan jadi pendeta lah kalau penipu. Kasihan duit jemaat. Ya, silakan DM saya, tuntut saya, mau offline dengan saya silakan. Mau di gereja Anda boleh, mau di rumah Anda juga boleh. Tapi ingat, kalau Anda menyesatkan publik, saya nggak segan-segan nempeleng Anda, serius. Ya, silakan anak Medan. Apa yang kita mau bahas? Mau dilanjutkan? Sabar Silakan. dulu Kang Dito, ini kita sapa dulu yang lain ini. Ada beberapa yang naik, ada 24K gold sama Yupenri. Bang Yupenri agamanya apa Bang? Saya Muslim, saudaraku. Siap, assalamualaikum Bang, makasih banyak ya sudah naik ya. Kasih pernyataan bang. Oke lanjut, yang lain yang Kristen. Aku. Sebentar, ini ada pendeta mau minta naik lagi Kang Dito, gimana nih? Kang Dito mau nipu lagi dia nih. Ya kalau sudah memang mau diskusi baik-baik kita. Nggak usah berspekulasi. Dito, bentar aja, nggak lama-lama, bentar. Bentar dulu Bang Ben, sabar, ini ada pendeta, hargain dong. Siapa tahu mau nipu lagi nggak apa-apa. Oke. Saya ini hanya mau begini, sebentar. Saya hanya mau jelaskan, kalian ini korban penipuan, ditipu kalian. Yang nipu itu kamu, Iya. weh. Maksud gini, masa kata Injil itu bahasa Indonesia, INJIL itu bahasa Indonesia. Tuh. Itu saking Izin Kang Dito, tololnya. boleh saya masuk. Kang Dito boleh Ya, saya masuk. Maksud apa? Ayo Oke, silakan. Pak Pendeta, izin Pak Pendeta, saya besarkan layarnya supaya teman-teman Muslim di bawah dan Kristen itu bisa teredukasi. Tampilin dong, Injil itu bahasa Indonesia, tampilin dong. Ayo, silakan. Injil bahasa Indonesia. Ya jelas ini tulisan Indonesia. Enggak, kalau kok. pakai hanya air mulut Pak, kalau hanya pakai air mulut nggak laku di sini Pak. Udah di Alkitab kami aja. Coba sekarang Literasinya Pak, Bapak dapat dari mana Injil itu bahasa Indonesia? Iya. Kan. Iya kan ini bahasa Indonesia, INJIL, Injil. Itu dapatnya dari bahasa mana? apa? Jangan berangan-angan Pak Pendeta. Nah, Paham nggak maksud makanya saya? kalau kamu bilang Data primer kamu yang bisa Anda nah, tunjukkan. sekarang kamu kata Bang, jangan marah-marah dulu Bang. Saya ya cuma silakan, Anda ada yang marah-marah, saya ada. Ya, saya cuma tuntut Silakan. data berdasarkan air mulut yang Pak Pendeta keluarkan mengatakan Injil itu adalah bahasa Indonesia, tunjuk literasi. Biar kawan-kawan Muslim dan Kristen edukasi, belajar di sini. Silakan Pak Pendeta. Ya, Roma 1 ayat 16. Oh, Roma pula ya. Pak Pendeta, monitor. Hanya etimologi Injil itu Pak dari Pendeta. mana? Nah, kalau kita Pak bicara Pendeta. etimologi itu beda. Tapi kalau Pendeta. hanya kata INJIL itu bahasa Pendeta. Indonesia karena sudah baku. Itu sudah dipakai, sudah dibakukan. Pak Pendeta. Ya, kecuali ada perubahan. Izin Pak Pendeta, coba dengarkan dulu apa yang saya tanyakan. Tunjukkan sumber primer. Kenapa atau apa dan dari mana Injil itu berasal? Dari bahasa apa? Nih, kayak gini nih, kayak Kang Dito nih. Coba aku kasih contoh. Silakan Kang Dito. Ini contohnya Pak Pendeta. Ini caranya belajar. Ini caranya. Kita izin teman-teman yang mengajarin pendeta ya, izin ya. Ayo silakan. Ini di surah Al-Maidah ayat 46. Nih. Injil. Nih. Mau saya baca full ayatnya? Boleh? Wa qafaina ala asrihim bi Isa ibn Maryam musaddiqan lima baina yadayhim minat Taurata wa tainahul Injil. Nih Pak. Ini yang punya Pak Pendeta. Makanya jangan tipu-tipu. Izin dulu Kang Dito. terjemahan. Sekarang Kang Dito kan udah terjemahannya. tunjukin tuh original Bentar, teksnya. terjemahan dulu. iya, Oke. Huruf alfabetnya nih. Terjemahannya dulu.
Kami menurunkan Injil nih kepadanya nih. Injil kepadanya. Dari mana yang diterjemahkan menjadi INJIL ini? Nih. Masa pendeta kayak gini sekolah teologi bayar pakai apa nih? Oke, izin Pak Pendeta silakan dibukain original teksnya. Mohon maaf Pak Pendeta Ibrani maupun Yunani. Mungkin Pak Pendeta bisa menunjukkan Injil itu dari kata apa dan definisinya apa. Silakan Pak Pendeta. Itu belajar namanya, edukasi. Silakan Pak Pendeta. Itu yang ditunjukkan Kang Dito, itu bahasa Arab. Itu kan bahasa Arab, tulisan Iya, Arab. memang Injil bahasa Coba Arab, Pak, ditanya ke bukan orang. bahasa Indonesia. Nah, sekarang ini, Pak Pendeta, Injil itu bahasa Arab bukan bahasa Yunani. Coba Pak Pendeta tunjukin, makanya kami tuntut bukti, data. Mana datanya di dalam original teks Yunani? Misalkan ada tertulis Angelion, kayak gitu misalkan ya kan. Tiba-tiba terjemahannya ke bahasa Indonesia Injil. Itu dari mana? Kenapa bisa lari ke situ? Itu dari mana sumbernya? Silakan Pak Pendeta. nah makanya gini, kalau ditanya Injil, nah, Injil itu bahasa Indonesia. Data salah Pak. Dari bahasa apa? Sebentar. Itu sudah salah. Mana Saya belum datanya? ngomong sudah disalahkan, gimana sih? Datanya mana? Kami belajar Pak Pendeta Iya. nggak belajar, makanya saya Ya, salahkan. ini di Roma 1 sebentar, Roma 1 ayat 16 itu kameranya jelas. dibuka. Original teks kayak Kang Dito tadi, original teksnya ditunjukin. Coba dari Pak Pendeta coba. Dengan hormat Pak Kan Pendeta, saudara tanya saya minta kata- datanya kata dengan Injil. hormat original teksnya Bible itu ada tertulis Injil. Itu dari mana? Silakan Pak Pendeta. Ini edukasi loh, ilmu loh. Pak Pendeta tunjukin ilmu dong. Nah, ini. Tunggu dulu, ambil Alkitab Pak. Ini lihat ya. Jangan terjemahannya original teksnya Pak. Original teksnya mana? Sebentar. Maka kan saudara kata Injil itu dari mana? Gini, nih. Original teksnya Pak, original teks. Aku Sebentar, yang mana bantu mau, Injil? aku bantu. Ini. Aku Saya bantu tunjukin tunjukin. sentonya. Sebentar, Iya, Pak saya Pendeta. tunjukin. Nah, itu Pak Pendeta belajar nggak? Coba lihat ini dulu. Belajar nggak original teks? Ini Pak Pendeta? kata Pak Pendeta. Injil. Nah, itu bahasa Indonesia. Sebentar. Pak Pendeta, datanya Bahasa di Indonesianya original begini. teks. Pak Pendeta. Nah, bahasa Indonesianya Kang Dito. Injil. Bisa dengarkan dulu saya Pak Pendeta, nanti Pak Pendeta lanjut. Kang Dito tadi menunjukkan original teks. Paham original teks? Kita mendapatkan terjemahan itu Pak Pendeta dari original teks. Iya. Nah, kenapa bisa original jadi teks. sabar dulu Pak Pendeta? Kenapa bisa jadi Injil di situ? Original teksnya apa? Gitu kan, itu belajar. Coba Pak Pendeta, tunjukin kepada kami original teks. Paham nggak? Original Ya. teks sampai jadi Injil. Silakan Pak Pendeta. Bukan terjemahan yang kami butuhkan. Kan yang Atau tidak kalian saya bantu? tanya. Mau saya bantu? Sebentar. Loh, gimana nggak dikasih kesempatan ngomong Oce lebih banyak? Ya enggak, Ditanya, lalu jawab itu tidak sendiri. sesuai Pak. Gimana sih? Tidak sesuai Aduh, karena Anda menunjukkan bagaimana terjemahan. pendebat Islam model begini? Ditanya, jawab sendiri, ketakutan itu namanya. Coba tenang, kasih saya 1 menit. Oke, silakan. Ini kan Pendeta kok Injil. framing. Ya, lihat. pendeta apa ini? Injil. Lihat ini Injil. Ini bahasa Ya. Indonesia. Ini Yoi. tulisan Indonesia Injil. Nah, ini sudah baku. Ini sudah baku. Nah, kalau kita bertanya etimologi kata, ya kata Injil yang ada dalam Alkitab kami, ini diambil dari kata Evangelion. Terus? Evangelion diterjemahkan ke bahasa Inggris Gospel, ke bahasa Indonesia Injil. Nah, kalau ada perubahan, Bisa di kemudian hari, literasi, Pak. lo ini kan jelas. Literasinya dari gospel ke Injil, dari Evangelion ke Injil itu bisa nggak ditunjuk literasinya, Pak? Ya bahasa aslinya kan memang Evangelion. Nggak, itu Tulisan ngarang sana, namanya. masa- Kalau misalkan mengatakan Evangelion itu berubah jadi gospel, berubah jadi Injil, itu ngarang jadinya. Nah, dia kan ke bahasa Indonesia. Nah, Coba nih lihat nih. original teksnya Ini bahasa mana, Pak? Yunaninya. Evangelion ya. Nah, original teks nih. Nih. Ya, terus? Nah, itu Evangelion. Nah, Evangelion. Ini originalnya. Nah, ketika ke Indonesia dia jadi diterjemahkan Injil.
Masalahnya di mana? Ya, udah dipelajarin Pak problemnya? Pendeta izin. Udah dipelajarin Pak Pendeta kenapa bisa jadi Injil? Ya jelas udah. Oh, dapatnya dari Bahkan mana? sebelum Fandi lahir ini sudah dipakai kata Injil. Sebentar, Injil Udah itu bahasa apa dipelajari. tadi Pak Pendeta? Injil bahasa apa? Bahasa Injil Indonesia. Itu dapat dari mana literasinya? Loh, ini tadi nih. Kok dari tadi sudah kasih tunjuk literasi yang mana Literasinya gimana dapat dari mana? Injil itu bahasa Indonesia itu literasinya dari mana Pak Pendeta? nih? Iya. Ya kok lihat ini kan udah jelas ini. Makanya gini. Kalau kalian cerdas, kalian kan gini. Di dalam ilmu linguistik itu ada namanya etimologi. Nah, kalau tanya etimologi, baru saya jelaskan etimologinya. Nah, serapan. Nah, bahasa Indonesia menyerap kata Injil itu dari mana? Ya, Dari mana bahasa Pak Arab. diserap? Injil itu Nah, kan itu bahasa benar. Indonesia kata Ya Pak. diserap dari ya itu untuk yang umum, secara umum. Iya, diserapnya dari bahasa apa Pak? Diserapnya dari Nah, iya betul. Kan iya udah saya jawab, diserap dari bahasa diserap dari bahasa Arab. bahasa Arab. Injil Bukan diserap. bahasa Indonesia, bahasa Arab. Diserap. Dari tadi dong Jojo. Yes. Aduh. Iya, makanya Ternyata diserap dari bahasa itu. Arab. Tetapi yang kalau yang di Pak. Bible punya, Pak Pendeta, di sabar. Bible ketika Sabar, saudara Bible bilang Bible itu Sabar ya. Injil di dalam original teksnya apa? Iya, iya, Original teksnya Bible itu Evangelion. Oke, oke, Pak Pendeta izin, Pak Pendeta. Ya Saudara. silakan. Dari tadi izinnya banyak sekali. Oke, Pak Pendeta, itu dari bahasa Sopan apa, sekali. Pak? Dari bahasa apa tadi diambil itu Injil, Pak? Dari bahasa Bukan dari bahasa. Sebentar, bukan dari bahasa, tapi diserap. Jangan lupa kalimat serap. diserap. Dari bahasa Arab. Terus ini harus belajar ini pendeta di sini. Ya, Izin Pak Pendeta diserap. mengajarin ya. Iya, izin kami ajar. silakan. Silakan Kang Dito, diajarin dulu. Nah, sekarang Pendeta. gini. Udah diem dulu, ngoceh mulu, nggak berbobot. Nih ya, Roma 1 nomor 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Tuhan. Nih ya, kita cek, nih kita belajar begini Pak, ya. Sebab aku mempunyai keyakinan kokoh dalam Injil. Loh, nih, dalam Injil ini apa ini? 20 apa ini? Evangelion ya. Oke, yang ini dalam Injil Evangelion, karena Injil adalah nih Injil adalah apa ini? Emi. Loh kok beda-beda Pak ya? Kok beda-beda ini? Dalam Injil tadi Evangelion, karena Injil adalah ini di sini Emi. Oke, kita kasih dalil lagi yang lain untuk kita ajari lagi Bapak Pendeta yang terkasih. Sesuai dengan Injil yang kuberitakan. Roma 2 nomor 16. Nih. Sebentar, saya koreksi dulu. Emi Sabar, itu. diajarin dulu Pak Pendeta, diajarin Sebentar, dulu. Emi itu kata kerja. Enggak, itu salah. Emi itu bukan Injil. Emi itu kata kerja, artinya adalah. Pak Pendeta sabar ya. Sabar dulu. Nanti selesai baru ditanggapi. Pendeta muda ternyata. Sesuai dengan sini Injil Evangelion. Nah, nih. Evangelion. Original teksnya yang mana? Nih tak tunjuk ini Evangelion tuh. Evangelion itu 2098. Nih tulisannya kan begini nih. DC. Ini tulisannya nih original teksnya Evangelion nih. Aduh, nih ya. Evangelion. Kalau yang Arab ini lisan kita Injil. Kemudian di bahasa Indonesia kan Injil, bukan Evangelion. Pemahaman literatur yang valid, originalnya ini Injil, diterjemahkan ini Injil, atau yang Evangelion menjadi Injil? Coba dijawab dulu. Coba dijawab dulu. Yang original Yang pertama, ini? Oke, saya pertama koreksi dulu. Kata Emi itu kata kerja dalam bahasa Yunani yang artinya adalah. Nah itu. Jadi bukan Evangelion, salah. Evangelion. Itu bukan V. Jadi Evangelion. Evangelion. Oke, nggak apa-apa.
Ya. Dikoreksi, itu pemahaman kita membaca. Nah, yang Emi Ya. ini diterjemahkan dalam LAI dengan Adalah. Injil. Bukan dengan Injil. Dengan salah. Injil. Adalah. Coba baca. Coba Bukan. tunjukkan di buku Injil. catatan Bapak. Hmm. Nih. Maksudnya nih, gini. tak buka kamera lagi. Iya. Ini buka terjemahannya yang itu. salah. Apakah dia mau jujur atau tidak? Nih, tak buka Enggak, lagi. Emi itu artinya adalah. Oke. Terus kenapa ada Injil lagi? Iya kan Injil adalah, konteksnya baca di situ. Injil adalah Roma 1:16. Nah, coba jujur. Jangan mengalir. Di situ kan jelas Injil adalah Oke, baca Evangelion, Emi. Nah, jelas. Dengarkan dulu. Injil. Nah, ya, Dengarkan ya, silakan. dulu. 26 ya, 26. Oke, nih. Terjemahannya ada 2 Injil atau cuma 1 nih? Sebab Mana aku lagi keduanya? mempunyai sebab aku mempunyai yang kokoh dalam ini. Nih ada Injil nih. Nih, kelihatan nggak, Pak? Ya. Tadi yang di Iya. original teksnya kan cuma Emi. Yang ini tambahan Mana atau ada bukan? Emi? Nah, makanya gini, Adalah kan bahasa Emi Yunani. tadi. Betul. Nggak usah jelasin dulu, Makanya bahasa dengarkan Yunani. pertanyaan saya. Nah gini, Udah nggak usah di dalam ngeles. Gini original loh. teks. Aduh, Gini, nggak di mau dalam nggak mau gantian original loh ini. teks. Kalau udah kepergok ya kan, dalam original teks ini loh. Dalam Injil ini yang artinya tadi ini Evangelion, oke? Nah, ini di terjemahan ada lagi karena Injil adalah di sini. Nih, 15:10 ini Emi, Injil adalah. Mana? Coba lihat Emi itu. Coba lihat, ditunjukin benar-benar jujur kata Emi itu. Ah, lihat. Ini loh. Buka yang Emi. Coba lihat. Itu imperatif, bentuk kata perin. Nggak yang Emi. Sebentar. Apa? Emi itu bahasa Yunani. Itu kata kerja. Itu adalah. Nah, kata Emi itu adalah kata kerja. Itu Lalu kan Injilnya leksikon. dari mana? Injil apanya yang dari mana? Ini loh. Adalah Iya kan? Injil karena Injil adalah. Iya kan saudara baca original teks bisa baca enggak? Nih, Coba lihat Injil. original teksnya. Nah, coba buka Ini loh. original teksnya. ini Emi. Nah, jangan dipenggal-penggal gitu. Ya, Emi itu artinya adalah. Lalu Injil ini dari mana? Injil itu Injil apanya? tambahan itu. Ini loh. Sa- Eh, Lah. mata dilihat nih. Injil adalah. Mestinya Injil ini ditulis Kang Dito, mestinya Evangelion Emi mungkin begitu ya, harusnya kan? Kalau memang Injil kan? Lihat Nah, sekarang ketawa gini, dalam saudara kebodohan dia. Dia ketawa dalam Nggak usah kebodohan. gini. Saudara tertipu karena saudara tidak bisa membaca leksikon dengan benar. Nah, itu kan hanya memberi rujukan bahwa di dalam bahasa Yunani itu seringkali itu ada satu kata itu langsung bisa merujuk pada subjek dan predikat. Nah, misalnya Jangan sok pinter. Jangan sok pinter. iya, enggak bukan so pintar. Ya, Bahasa makanya Yunani dengarkan. begitu. Dengarkan. Yang diterjemahkan Gitu. dengarkan Misalnya dulu. gini, saya kasih tahu. Misalnya gini, kata luo. Diam engkau, enggak ada otak. Ini loh, karena Injil adalah, Injil ini ndak ada di leksikonnya. Leksikonnya cuman adalah. Kalau Lalu kenapa? kamu tanya Lalu pakar bahasa kenapa Yunani, ada kamu Injil di diketawain, sini? kelihatan bodohmu, enggak kelihatan bodohmu. Bahasa Yunani itu, jadi ke bahasa Yunani itu satu kata itu di dalamnya itu bisa ada subjek dan predikat. Gitu. Tar, Oke, tak Kapan dia tampol. udah turun? Ntar dulu, tak tampol. Enggak, Bentar, makanya tak tampol Kalau dulu. membaca Nih. bahasa gini loh. Ini. Saudara mempelajari bahasa Oke. bahasa Yunani. Saudara mengkritik bahasa Yunani, tapi saudara tidak paham gramatikalnya. Hancur nanti Kang Dito kalau masuk ke sini. Biarin. Tak tempeleng aja sekalian. Congor-congor babi. Enggak. Kau diam dulu. Pemakan babi ngomel kemana-mana. Kau pikir kita nggak belajar bahasa koi negeri? Kan mulai hujan. Sabar Pak Udah Pendeta, lah. sabar. Kau dari tadi nggak bisa diatur. Yang nggak sabar itu Kang Dito. Sabar Pak menghujat. Pendeta, sabar dulu sabar ya. Ini karena tuduhan muncung kau tadi, ya. Bagaimana kami tidak mempelajari? Kasihan. Dengarkan. Loh, yang kasihan itu kau loh, penipu.
Ini lagi kubuka, ya. Apakah adalah di sini ada Evangelion lagi? Evangelion lagi. Nih, Evangelion. Di sini ada Dumanis, For of a God ini ya bahasa Inggrisnya. Garteu. Terus yang mengarah kepada adalah Emi. Ini. Aduh, cara bacanya aja buat saya ketawa. Nah, bacanya lucu aja. Dito mulai panik. Memang banci. Banci. Gak ada dia jadi pendeta nggak ada banci. Sabar dulu. Saya membuktikan bahwa congor-congor orang-orang banci ya pada saat dibukakan tentang kebenaran dia tertawa. Ini nih ada Emi. Emi ini ada Evangelion lagi nggak? Evangelion lagi ada nggak nih? Nggak ada. Dasar penipu kau. Dibukain kok malah menertawakan aku bacanya. Aku cuman mau nunjukin. Kan ada di atas itu. Yang atas ini, yang di sini, yang ku maksud tadi, yang di sini nih. Injil adalah, ini kan langsung leksikon nih, ya nih. Terjemahan bahasa Indonesia, ini ada Injilnya. Itu kan dua Pada kata. tolol kalian semua Kristen serius deh. Pada goblok semua kalau ngikutin para Itu kan dua kata. Injil adalah kan dua kata. Harusnya dua kata. Aku Teman-teman tampilin Kristen. tadi. Ya teman-teman Kristen coba dengarkan baik-baik ya, sabar ya bang ya. Yang kalian tuhankan ini memang betul ya Nabi kami, Nabi Isa. Bang Andre. Tidak sama itu. Enggak, soalnya Injil itu diturunkan kepada Nabi kami, Nabi Isa, bukan kepada Yesus. Itu berasal dari bahasa Yunani, Evangelion. Ya, di dalam arti Injil itu kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Isa. Berarti kalian mentuhankan Nabi kami dong kalau Bagaimana bahasanya itu? Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kitab suci yang diturunkan Salah satu kepada bagian Nabi dari Isa. kitab suci agama Itu adalah Kristen. Injil. Itu baca nomor dua. Salah Iya, satu nomor bagian 2 karangan, Injil karangan Matius, karangan nih bang, karangan. Jadi salah lagi. Injilnya Kristen itu Injil karangan Matius, Injil karangan Markus, Injil karangan Lukas. Sinoptik tahu artinya apa? menyimpan Sinoptik itu gaya ya? penyajiannya karangan, gimana sih? Tahu artinya apa? Kalau misalkan kalian itu mau mentuhankan Nabi Isa, silakan kalian ambil, tapi tuhankan Nabi kami. Kan gitu. Tahu enggak paham. Lanjut Kang Dito. Itu Iya. salah satu berasal dari kitab suci agama Kristen. Perjanjian baru. Diam dulu muncungmu. Kenapa Dito? Nih loh. Kejang. Bukan, saya lagi mengedukasi publik. Kalau kau yang udah terlanjur tolol, Kau itu membodohi publik, kau bodoh-bodohi penonton semua. Itu Bang Rek, masalahnya. diam dulu bang. Sabar. Di sini. Pak Pendeta sabar ya. di Saya sini, naikkan. di sini. Bodoh-bodohi. Bang Rek, diam dulu bang. Biar diselesaikan Kang Dito dulu. Lanjut Assalamualaikum. saya dikit aja, lagi di bawah, lagi nyetir saya, lanjut aja. Oh, siap. Silakan Kang Dito, dibesarin layarnya Kang Oke. Dito. Mon, Siap, aman. ini Al-Quran kitab suci kami orang Islam. Di sini ada yang kita baca Injil. Ini Al-Quran nih. Yang kita baca ada Injil. Diterjemahkan di sini alfabetnya INJIL sebagai bahasa Indonesia. Ini dulu pahami. Jangan pura-pura tolol. Ya. Kalau Pak PT Suwat masih ngeyel, jangan sampai Anda saya datengin saya tempeleng. Ya, membodohi publik. Ya, kita mau diskusinya serius karena ini tentang kitab suci. Kitab suci kami, kita baca, ini ada Injil. Diterjemahkan di bahasa Indonesia INJIL, juga kita baca Injil. Sementara di tempat kalian ini Evangelion, ya kan? Nih. Di sini dalam Injil, tapi original teksnya Evangelion. Siapa pemilik aslinya? Sesuai dengan yang dibacakan Injil diterjemahkan Injil, atau Evangelion menjadi Injil.
Ya, jangan kau bodohi umat kalau ngerasa jadi pendeta. Ya, kalau cuman mau diskusi, kenceng-kencengan suara, mending kita offline. Kalian, tangan saya ini suaranya tepak gitu ya. Heran kali ngaku pendeta, banci. Nah, itu pemahaman untuk teman-teman publik ya. Al-Quran yang kita baca ayat sucinya ada lafaz Injil, ada lafaz Taurah. Jelas-jelas original teks Al-Quran yang berbahasa Arab sesuai dengan yang diterjemahkan. Jadi yang diterjemahkan ini menyerap daripada original teks. Pemilik original teks adalah Al-Quran. Diserap menjadi bahasa Indonesia, Injil menjadi kepemilikan karena kosakata bahasa Indonesia minim. Nah, datanglah jemaat iblis aliteng, ngelian, diterjemahkan Injil juga. Maling atau gimana ini? Mau pinjem atau maling ceritanya? Maling ya? Udah jelas itu maling. Udah tahu maling nggak ngaku. Diapain enaknya? Tempeleng nggak nih? Itulah cekan-cekan si maling. Jadi kalau itu menjadi bahasa nasional bahasa Indonesia, Evangelion dalam pemahaman literatur, kalau mau ngambil dari terjemahan bahasa Inggris, kenapa nggak ngambil gospel? Kenapa nggak ngambil Bible? Emang umat plagiat kalian itu? Jangan kalau diskusi tolonglah. Kalau hanya membuat jengkel orang, menghakimi, jangan seperti itu. Kalian di atas tanpa ada literatur membicarakan sesuatu yang kosong, pertanggungjawabannya itu berat. Ya. Berat. Kalau sudah menggunakan memaksa Injil yang diterjemahkan dari bahasa Arab, dari Al-Quran menjadi kosakata baru, ya kalau udah tahu nanti akan bentrok, ngapain diambil? Kalau memang nanti akan bentrok, iya kami pinjam, itu lebih baik gitu loh. Daripada paksain, udah gitu melenceng kemana-mana. Hanya bermodalkan suara digedein. Kalau mau gede-gedein, aku bisa lebih gede suaranya. Tapi nggak kayak gitu, substansi kita diskusi itu bukan mau yang kayak gitu. Ya. Biarpun pendeta, biarpun romo sekalian, coba menjadi guru yang baik, jangan hanya membantah karena iman. Kalau sudah di dalam literatur, Yesus disalibkan, perikopnya, ini menurut siapa? Oh, menurut penulis. Pertanyaannya, penulis itu ada di tempat kejadian atau tidak? Penulis ini ada di lokasi kejadian atau tidak? Yang menggambarkan dia ada di tengah-tengah dua orang yang disalibkan, ngobrol. Tuh, disalibkan aja masih bisa ngobrol tuh. Siapa yang ngelihat? Siapa yang denger? Apa ada yang dengerin di bawahnya? Kamu ngobrol nih bertiga nih, Yesus di tengah, kanan dan kirinya orang yang disalib juga. Siapa yang denger? Itu loh. Jangan dipaksakan pemahaman, apalagi kalian murtadkan saudara-saudara saya. Kalian murtadkan saudara-saudara kami yang tidak tahu tentang Bible kalian. Jemaat iblis itu merujuk kepada orang-orang yang menyebut dirinya orang Yahudi, padahal di situ dikatakan Yahudi rohani. Tapi Kang Dito, itu kenapa seolah-olah di dalam kitab Keluaran 23 nomor 7 itu mau dikaburkan sama teman-teman Kristen termasuk Bapak Pendeta tadi? Ada apa dengan Keluaran 23 nomor 7? Kenapa takut kali untuk dibahas hal tersebut? Lanjut. Iya, memang landasan dasar menjadi pendeta itu harus pintar ngomong. Memutarbalikkan seperti ular gitu kan. Cerdik seperti ular. Padahal sejatinya dia sudah tahu itu. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Lebih dari itu adalah perbuatan iblis. Ternyata dia memutarbalikkan, dia merektorikakan. Iya, tidak dia katakan ya, tidak dia katakan tidak. Itu iblis. Jadi pendeta tadi itu iblis. Udah iblis bencong pula kelihatan kan. Nah ini mohon maaf. Anda tidak akan menjadi suatu narasumber yang mewakili kekristenan. Kalau Anda mengatakan diri Anda pendeta, bersertifikat dan di jemaat gereja mana, tetapi Anda tidak menerapkan yang namanya
sola scriptura. Sok-sokan bahas sola scriptura. Ini pandang enteng semua. Orang Islam itu dipandang enteng karena dia memiliki tabiat NPD, Narcissistic Personality Disorder. Cuman dia yang betul. Padahal tolol. Kalau ketemu pendeta-pendeta kayak gitu, pengen rasanya nempeleng mukanya. Serius deh. Ya, betul Boleh. sih Kang Dito banci karena kan mereka tuh setengah-setengah ya, setengah Yahudi setengah Islam, wajar banci. Oke, yang di bawah jangan lupa di tap-tap ya, jangan lupa di follow-follow akun barunya. Pan mau naikin lagi oten nggak? Udah di kita lihat aja dulu, handphone mulai bermasalah. Teman-teman bantu di follow-follow Temon ya. Ini akun baru Temon, biar bisa open cam. Kawan-kawan muslim izin bantu di follow-follow om kita ini, om Temon. Ayo bantu di follow-follow teman-teman. Saya besarin layarnya, tolong bantu di follow-follow. Ini kan kita sudah kena 2 pembatasan. Live-nya sudah 4 jam dan seperti biasa muncul gila-gilanya handphone. Bantu di follow-follow dulu, di follow-follow semua 700. Cukupkan 1000 dong, bantu follow-follownya, cukupkan 1000 followers supaya bisa open cam. Astaghfirullah Rabbal baroya. Astaghfirullah minal khataya. Astagfirullahaladzim. Tapi Yuk, memang 100. giro. Lanjut Kang Dito. Ya, giro saya kalau lagi ada yang menyesatkan publik, saya itu paling marah sama orang yang membodohi publik. Saya teringat saudara saya dimurtadkan. Itu pemahaman saya. Ini orang-orang sok pinter membodohi orang Islam saudara saya sehingga dia murtad. Itu yang membuat giro saya. Ini kepada pendeta maupun misionaris, mending kita offline. Udahlah mau adu jotos atau mau tempeleng-tempelengan boleh. Tapi jangan bodohi publik. Ini ilmu gitu loh. Hormati ilmu. Ilmu itu untuk menambah wawasan. Bukan membodohi umat, bukan membodohi orang lain. Iya katakan iya, tidak katakan tidak. Kalau sudah tahu Kristen ini jemaat iblis, yang murtad juga goblok. Kristen itu jemaat iblis. Kalau kalian murtad, kalian jadi jemaat iblis. Neraka kekal di dalamnya. Neraka kekal di dalam. Neraka itu panas. Kalian kena api sedikit aja nangis. Apalagi di dalam neraka, rasakan itu. Jangan kalian murtad. Jemaat iblis itu yang dikatakan oleh Yesus sendiri. Kita nggak usah pakai literasi di dalam Bible katakanlah. Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Kalau kalian tidak bisa dan tidak akan mampu membuat pembanding Al-Quran, maka takutlah akan api neraka. Bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ingat saudaraku. Jadi jangan kalian murtad ya. Kami ingin membentengi akidah kita, bagaimana kebodohan-kebodohan yang dibangun oleh pendeta maupun misionaris. Neraka itu kekal. Kalau sudah kemudian menggadaikan, menjadi musyrik, mempersekutukan Allah, Allah mempunyai anak, tidak ada lagi pertolongan dari Allah. Tidak ada. Astagfirullahaladzim. Na'udzubillahi min dzalik. Itu dulu tetap kita gaungkan tentang tauhid. Yang menjadi keselamatan bagi kita umat Islam hanyalah tauhid. La ilaha illallah. Jangan ada lagi kemusyrikan. Jangan ada lagi mempersekutukan Allah dengan yang lainnya. Itu akan menyeret kita ke dalam api neraka. Bahan bakarnya manusia dan batu. Ya, itu dulu dari saya. Mohon maaf kalau misalnya memang omongan saya kasar. Kasar saya ingin tidak ada yang mau mendengarkan orang yang membodohi publik. Ya, itu dulu. Syukron, jazakallah khair kasir. Ya Kang Dito, izin kita lihat dulu mungkin. Tutup dulu Kang Dito, komalnya bahaya ini. Karena 2 pembatasan kena 1 kali. Oh kena ya? Terima kasih semuanya yang udah menonton. Kita lanjut lagi mungkin nanti malam ya. Iya malam aja Terima kita kasih lanjut. yang sudah tatap. Kang Dito malam ya Kang Dito ya. Aku udah chat itu Kang Dito. Iya, insya Allah. Aku Ba'da Isya buka api Jatim dulu. Sambil Ya, ini. Oke, ya nanti setelah buka paling jam 8, jam 9. Ya, boleh ya? Oke, buat boleh. Iwan Villa, sahabat-sahabat Kang Dito, kita geser ke komal-komal yang lainnya.
karena Fandi mau istirahat. Kita cari Komal yang memang ada perdiskusian di sana. Anda sopan, kami segan. Anda melakukan pembodohan, kami akan injek-injek leher Anda. Oke, itu aja dulu Fandi, syukran. Ditutup Kang Dito. Temon nggak bisa nutup? Bisa, dia bisa. Lagi Iya maskeran. dah, silakan. Lagi masker. Lanjut. Lagi apa? Baperan. Maskeran. Baik, Iwan Villa izinkan saya wakili untuk bacakan kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam satu Tuhan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak, 8 jam bang baru tidur. Satu minggu kemudian. Keluaran. Kok di mute? Kenapa di mute? Keluaran 20. Cair dong, diberkati.